Hai anak-anak kami sekalian. Bapak berharap anak-anak kami sekalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dan semangat untuk belajar dan belajar. Karena kata orang bijak, pendidikan dapat mengubah dunia atau pendidikan dapat mengubah nasibmu. Adapun materi kita untuk saat ini adalah lanjutan materi kita minggu kemarin, pewarisan sifat. Bapak berharap anak-anak kami sekalian masih mengingat istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang menjadi materi kita untuk kali ini yaitu persilangan satu sifat beda atau persilangan monohibrid. Untuk memahami apa itu persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda, mari kita ikuti video ini dengan seksama sampai selesai. Semangat! Anakku, Pak siapakah orang yang pertama sekali melakukan penelitian tentang pewarisan sifat ini? Ya, tentunya bukan Bapak, tetapi saudara jauh Bapak. Siapa itu? Yaitu John Gregor Mendel. Dia ini seorang pendeta dan juga seorang ahli botani yang berkebangsaan Austria. Dia lebih dikenal sebagai seorang bapak genetika karena keberhasilannya menemukan ilmu pewarisan sifat. Dalam mempelajari pewarisan sifat ini, saudara jauh Bapak ini menggunakan kacang kapri dalam melakukan percobaan. Kenapa kacang kapri, Pak Kan begitu pertanyaannya. Ya, dia menggunakan kacang kapri karena yang pertama, kacang kapri memiliki pasangan sifat yang kontras. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan silang. Yang keempat, mempunyai daur hidup yang relatif. Dan yang terakhir anakku, menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Itulah maka hukum pertama Mendel, disebut juga hukum segregasi, yaitu mengenai kaidah pemisahan alel pada waktu pembentukan gamet. Bapak harap masih ingat apa itu alel, dan di sini muncul istilah baru yaitu gamet. Nanti sama-sama kita lihat apa itu gamet. Dalam pembentukan gamet ini terjadi secara meiosis, di mana pasangan-pasangan homolog saling berpisah dan tidak berpasangan lagi, atau terjadi pemisahan alel suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Kemarin kita mengetahui bahwa gen itu selalu berpasang-pasangan, dan ketika terjadi persilangan itu akan berpisah secara bebas. Misalnya genotipnya T besar, T kecil, ini akan berpisah ketika terjadi persilangan menjadi T besar dan T kecil. T besar dan T kecil ini dikatakanlah itu gamet. Nah, dapat kita simpulkan dari hukum Mendel pertama ini bahwa
bahwa sel gamet hanya mengandung satu gen dari alelnya. Anakku, secara garis besar, hukum pertama Mendel menyimpulkan 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Yaitu yang pertama, satu gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Dan yang ketiga, jika sepasang gen ini merupakan 2 alel yang berbeda, artinya ada yang kecil dan ada yang besar nanti genotipnya nak ya, alel dominan akan terekspresikan. Nah, dalam hal ini huruf besar yang bersifat dominan. Alel resesif tidak terekspresikan. Alel resesif yang tidak terekspresikan ini tetap akan diwariskan pada gamet yang terbentuk tetapi tidak kelihatan. Berikutnya mari kita lihat percobaan yang dilakukan oleh Mendel ya nak ya. Mendel menyilangkan kacang kapri berbunga merah atau MM besar genotipnya dengan kacang kapri berbunga putih atau MM kecil genotipnya. Lalu timbul pertanyaan, pertama, bagaimana fenotip filial pertama atau keturunan pertama? Yang kedua, jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua atau F2 adalah. Dan ketiga, jika pada F2 diperoleh 120 keturunan, maka berapa jumlah berbunga merah? Mari kita lihat ya nak ya cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana fenotipnya pada keturunan pertama? Kita lihat bagian ini. Di sini Bapak buat gen merah dilambangkan dengan M besar, putih dilambangkan dengan M kecil. Nah, parental atau orang tua yaitu M besar ini jantan disilangkan dengan M kecil ini betina, dan gametnya adalah ini akan masuk ke hukum Mendel yang pertama. Gen akan berpisah secara bebas ketika terjadi persilangan. Nah, ini gametnya M besar, gametnya M kecil. Jumlah gametnya ini ada 2, yaitu M besar ini juga M kecil. Nah, akan menghasilkan disilangkan pada keturunan pertama yaitu M besar disilangkan dengan M kecil menjadi M besar M kecil, sehingga dari persilangan diperoleh 100% anak bergenotip M besar M kecil. Karena M besar dominan terhadap M kecil sehingga fenotipnya merah ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, yang berikutnya, sesama F1 disilangkan. Perhatikan ya nak ya, yaitu parentalnya M besar M kecil disilangkan dengan M besar dengan M kecil ya nak ya. Berapa gametnya? Gametnya ada 2. Berapa macam gametnya? Juga ada 2, yaitu M besar M kecil ya nak ya. Ini juga M besar M kecil disilangkan, yaitu M besar dengan M besar menjadi M besar M kecil, M besar dengan M kecil menjadi M besar M kecil, M kecil dengan M besar menjadi M besar M kecil, dan M kecil dengan M kecil menjadi MM kecil. Atau persilangan ini dapat dibuat dalam papan catur ya nak ya. Ini ke sini, demikian seterusnya. Sehingga perbandingan genotipnya adalah ada berapa macam genotipnya? Ada 3, M besar M kecil, dan M besar M kecil, yaitu M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Perbandingan genotipnya M besar banding M besar M kecil berbanding M kecil 1 banding 2 banding 1 atau 25% berbanding 50% berbanding 25%. Nah, bagaimana perbandingan fenotipnya? Perbandingan fenotipnya merah ada 3, putih ada 1. Ini nak ya, sehingga perbandingan fenotip merah banding putih adalah 3 banding 1 atau 75%
berbanding 25%. Itulah perbandingan genotip dan fenotipnya pada keturunan F2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya nak ya. Berikutnya jumlah berbunga merah. Jika jumlah seluruh keturunannya 120 dapat kita cari, perhatikan rumusnya nak, dengan jumlah berbunga merah sama dengan jumlah fenotip merah per jumlah seluruh fenotip dikalikan jumlah keturunan yang dihasilkan, sehingga 3/4. Tadi 3 warna merah nak ya, 4 jumlah keseluruhannya, 3/4 dikali 120 sama dengan 90 tumbuhan lah berbunga merah jika keturunan yang dihasilkan sampai 120. Untuk memahami materi kita persilangan satu sifat beda ini, mari Anda kerjakan latihan berikut. Perhatikan soalnya nak, dicatatkan di buku latihannya dan dikumpulkan hari ini juga. Siapa yang pertama mengirimkan jawabannya, pertama, kedua, dan ketiga, akan mendapat hadiah yang sangat-sangat ya nak ya, yang sangat-sangat wow. Apa itu wow? Sama-sama kita lihat nanti. Oke, silakan soalnya diperhatikan nak. Sudah? Ya, yang kedua. Soal yang kedua ini agak beda nak. Ini bersifat intermediate, muncul sifat baru merah dengan putih, nanti akan muncul sifat baru pink. Perhatikan soalnya ya nak ya. Sudah? Tulis soalnya nak ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya nak ya. Ingat tugasnya hari ini dikumpulkan, hasilnya dipoto lalu dikirim kepada Bapak. Sampai bertemu kita di video pembelajaran berikutnya, yaitu persilangan 2 sifat beda ya nak ya. Persilangan 2 sifat beda. Ingat untuk selalu hidup di new normal ini dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dan terima kasih. See you.